Untuk sahabat Surya yang belum menonton part 1, silahkan tonton dulu videonya. Caranya, sahabat Surya bisa mengklik link yang tercantum di deskripsi. Terima kasih. Nah Pak, kan pertama-tama tadi Bapak ada nyinggung tentang Sungai Kapuas. Nah kira-kira asal muasal dari nama Sungai Kapuas itu dari mana? Belanda yang memberi nama Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Oh, Itu dari Belanda. Aslinya orang di sini lebih nama wilayahnya lebih sering disebut Kuala Landa. Nama sungainya lebih sering disebut Batang Lawai. Orang-orang Dayak menyebutnya Lawu. Bahkan kalau zaman saya kecil-kecil dulu, orang-orang Dayak lebih sering memang lazim menyebutnya Lawu ketimbang menyebut Kapuas. Tapi kan kalau sekarang itu kan ada juga Sungai Landa ya Pak ya, setelah Sungai Kapuas. Karena Jembatan ini delta maksudnya. pertemuannya kan, delta pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Karena dulu ini juga merupakan wilayah yurisdiksinya Kerajaan Landa sebelum berdirinya Pontianak. Maka di sini juga lebih familiar disebut dengan nama Kuala Landa. Jadi setelah berdirinya Pontianak, mereka punya perjanjian dengan pihak Belanda dan Banten. Nah, Landa pada saat itu di bawah koordinasi hukum, ordenya di Kerajaan Banten itu. Oleh Banten diserahkan wilayah ini kepada Syekh Abdul Rahman. Mulanya kan hanya untuk rubat, hanya untuk kota pesantren aja, bukan kerajaan. Tapi setelah didesak bertahun-tahun diyakinkan bahwa ini pantas untuk menjadi kerajaan. Makanya kerajaan paling bungsu di Nusantara ini Pontianak. Mana lebih dulu Pak? Berdirinya Kerajaan Pontianak sama kerajaan yang di Sukadana atau Ketapang itu ya namanya? Tanjung Pura. Kerajaan tua, Tanjung Pura itu abad 12 sudah berdiri. Oh. Kita ini kan baru abad 18 penghujung abad 18, 1778 itu kan penghujung abad. Berarti ini kerajaan ini termuda di seluruh Nusantara. Nusantara. Oh, ya. Paling muda ya. di sini. Karena niat itu saya bilang pakemnya Sultan Abdul Rahman itu ulama, bukan sultan. Tapi karena beliau dipercaya untuk menjadi sultan, oke, beliau sultan pertama. Hanya sebagai sultan, pakemnya tetap jalan. Bahwa beliau ulama, beliau menyebarkan agama Islam, beliau mengajarkan Al-Quran, bahkan menyalin Al-Quran itu dengan tangannya sendiri. Sayangnya dua salinannya itu tidak berada di sini lagi, kan jarak kan. Satu sekarang ada di Museum Singapura, jalan ke Singapura, turun bandara belok kanan kalau nggak salah. Kita akan melihat Al-Quran tulisan tangan Sultan Abdul Rahman dipamerkan oleh mereka, tapi dengan perlindungan yang luar biasa. Yang satu di Brunei Darussalam. Kok bisa Ya. bisa sampai itu? Saya pun heran kok bisa sampai di Nah, sini. justru Kerja di di sini sini, yang tidak ada gitu ya Pak ya. Pertanyaannya di sini ada. Padahal yang ada. Ada sih replika. Kemudian dari zaman Sultan Qasim juga ada, tapi dipegang oleh Sultan Qasim dan Sultan Utsman itu masing-masing Sultan Pontianak punya Al-Quran tulisan tangan sendiri. Berarti yang di Singapura itu dia dari Singapuranya mengakui bahwa yang membuat Dia itu menuliskan itu Oh. bahwa Sultan Pontianak tulisan Sultan Singapura. Nah itu. Nah, saya mau nyambung tadi keluar dari cerita Kapuas. Kapuas yang ngasih nama Belanda. Iya. Nah, tadi saya sampai Sultan Qasim. Saya ceritakan bahwa di zaman Sultan Qasim dan Sultan Utsman ini adalah dua bersaudara kandung yang menjadi Sultan Pontianak menggantikan Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman wafat pada 1808, digantikan sama anaknya dari Utin Chandramidi, Syarif Qasim menjadi Sultan Pontianak yang kedua, bergelar Sultan Syarif Qasim Al-Badri. Itu dari tahun 1808 sampai 1818. Nah, pada masa ini beliau memperbaharui semua perjanjian-perjanjian yang dibuat Kesultanan Pontianak dengan pihak baik Inggris maupun Belanda. Lalu Sultan Syarif Utsman, adik
adik dari Sultan Syarif Qasim ini. Beliau bertahta di Kesultanan Pontianak sebagai Sultan Pontianak yang ketiga dari tahun 1818 sampai 1855. Agak lebih panjang dari abangnya karena abang ini meninggal tahun 1818. Nah, di masa Sultan Syarif Utsman ini mulailah dipergunakan, sudah diproduksi di era Sultan Qasim mata uang Pontianak itu, dan mulai dipergunakan di era Sultan Utsman. Dinar, dirham, ringgit, kepeng, benggol, sen, ketep, sampai peser buta saya bilang tadi. Ya, kalau uang itu kenapa kok sekarang tidak digunakan lagi? Karena itu sudah menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Kita pakai rupiah. Tapi ya Pak ya, pernah nih pengalaman ya, dinar dirham itu masih ada digunakan di daerah Jawa, kalau nggak salah Bogor atau di mana, mereka ada mengadakan pasar muamalah begitu. Itu baru yang ada programnya pernah mereka perkenalkan di sini. Nah, lantas mengapa di Pontianak tidak diadakan kembali begitu? Itu lebih menghormati konstitusi nasional. Tapi bukan berarti itu tidak bisa, tidak mampu mengadakan itu lagi. Cuman itu akan sangat berlawanan dengan pemerintah. Karena memang pemerintah tidak menggunakan itu, kan kita pakai rupiah ya udah kita ikut rupiah. Tapi kalau melihat kesejarahan Pontianak, ya kita punya satuan mata uang sendiri. Untuk emas dengan berat 2 gram sekian itu dinar, dirham dengan berat 4-7 gram itu dirham, kemudian tingkat di bawahnya ringgit itu kalau enggak salah saya kita kayak tembaga, ini bukan tembaga juga, Ringgit dulu, ringgit sekarang beda. Kapan masuknya Pontianak ke Indonesia? Bergabungan ke Indonesia? Oke, saya urutkan dulu. Bapak bingung gitu kan? Saya urutkan dulu. Di Sultan Syarif Utsman mulai diperkenalkan dan menjadi alat tukar jual beli itu mata uang khas Kesultanan Pontianak. Nah, di mana-mana negara penjajah yang dijajah oleh kerajaan-kerajaan di Eropa nggak boleh punya duit seorang. Oh. Kalau kita merasakan dijajah, kok kita punya mata uang sendiri. Juga sih. Nah, setelah Sultan Syarif Utsman bertahta sampai 1855, bertahtalah anak dari Sultan Utsman, yaitu Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid I, 1855 sampai 1872. Sampai dengan Sultan Hamid I ini, pakem Pontianak masih pakem ulama. Bukan selayaknya kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Jogja, kerajaan Solo, atau kerajaan di Sumatera, atau di mana pun lah. Pakem gitu masih, tapi karena benderanya adalah bendera kesultanan, justru lebih mudah memasukkan ulama ke kerajaan ini, memasukkan ulama ke mana pun. Itu memfasilitasi semua geliat dakwah di seluruh Nusantara, didanai. Makanya ulama-ulama pada zaman itu yang didistribusikan dari Kesultanan Pontianak tidak perlu capek-capek cari uang. Oh, didanai dari Pontianak yang mendanainya dari sultannya sampai gitu ya? matinya. Setelah Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid I bertahta, Sultan Yusuf ini mulai membuka kerjasama teknologi, pertukaran teknologi dengan kerajaan-kerajaan Eropa yang sejak dari zaman Abah dan Datuk-Datuk ini sudah ada kerjasamanya. Maka di era Sultan Yusuf mulai diperkenalkan, mulai digunakan air bersih atau PDAM sekarang, air ledeng, mulai dirintis listrik. Hingga ketika anak beliau Sultan Pontianak yang ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, bertahta di Pontianak pada tahun 1895 sampai 1945 itu, Pontianak sudah terang benderang. Pontianak sudah terang benderang. Kalau pernah hidup tahun 70-80-an awal, kita akan melihat tiang-tiang listrik di Pontianak ini tidak berasal dari besi, tapi dari kayu belian ukuran 40x40 itu. Nah, itu dari zaman Kesultanan. Itu memang hanya Pontianak atau Hanya yang lain belum listrik? Yang lain masih pakai pencukur. Enggak ya, wah maju. Bersyukur ya Nah, orang kita dulu Pontianak. masuk masa keemasan itu, Pontianak memasuki masa keemasannya mulai 1900
1920 sampai dengan wafatnya Sultan Muhammad 1944. Kenapa masuk masa keemasan? Karena Sultan Pontianak memiliki hubungan kerja, pendelegasian kewenangan tidak hanya dengan kerajaan-kerajaan yang memang melakukan kerjasama kontaknya di Pontianak, tapi Sultan sendiri melakukan kunjungan ke Perancis untuk kerjasama dagang, melakukan kunjungan ke Arab, dan ke kerajaan manapun yang siap melakukan kerjasama dengan beliau. Dan Pontianak memasuki masa keemasannya. Jadi gini, dari 8 musannif mustahik zakat, 8 mustahik zakat, hanya yang fakir miskin yang tidak ada orangnya yang bisa menerima. Ibnu Sabil dapat, ada orangnya. Janda dapat, ada orangnya. Tapi yang miskin tidak ada termasuk. Bahkan orang yang paling miskin di wilayah Kesultanan Pontianak merasa punya hak dan diminta supaya diberikan hak untuk membayar zakat ini. Berarti dengan kata lain Pontianak ini koleksinya banyak. Nanti akan kelihatan tuh di Facebook, mungkin udah ada di upload sama yang lain. Sultan Pontianak membeli pesawat pada 1925 pesawat pribadi. Padahal Wright baru bisa memproduksi pesawat komersil itu 1920. Jadi 5 tahun kemudian di sini udah beli duluan. Kapal-kapal raksasa. Foto-foto Pontianak tahun 1920-1930 kalau diperlihatkan ke kalian tidak percaya itu Pontianak. Ada Pak. Apanya? Video-videonya. Sungai Kapuas ini bukan tempat nambat kapal sampan perahu aja, tapi tempat nambat pesawat. Kalau sekarang kita cuma bisa nonton di Expendables. Benar. Kalau dulu kita cuma bisa nonton, sekarang kita cuma bisa nonton di Expendables, pesawat yang mendarat di air. Tahun 1930-an Pontianak ini udah pesawat-pesawatnya mendaratnya di air. Makanya Pontianak dulu disebut kota air, negeri air. Ada yang bilang negeri 1000 sungai. Kalau dulu tuh Jantung perekonomian kita tuh air. Dulu Sungai Kapuas tuh jernih nggak ya? Belum hidup tuh. Menurut beberapa sepuh, Sungai Kapuas ini ada masanya jernih airnya, ada masanya jernih airnya. Tapi ada masanya kalau air pasang atau air surut sekalian itu berwarna. Jadi sekarang kan permanen datu berwarna. Permanen. Karena belum ada eksploitasi yang luar biasa seperti sekarang kan. Orang menggali emas, mengeksploitasi badan sungai itu benar-benar sampai merusak ekosistem yang ada di Sungai Kapuas. Jadi kita tidak akan pernah bisa ketemu lagi kapan Sungai Kapuas itu jernih gitu. Kecuali kita ngungsi dulu semua sekali mantan ini mana ke gitu kan. 2 tahun lagi balik. Insya Allah jernih itu. Bapak dari hidup dah. Tidak akan ketemu lagi gitu air Kapuas yang jernih itu mustahil. Kecuali kita ngungsi semua. Nah, sampai dengan 1944 karena faktor pendudukan pasukan Jepang di seluruh Kalimantan termasuk di Pontianak, Sultan Pontianak yang ke-6 syahid dibunuh oleh Jepang tahun 1945 beliau digantikan oleh anaknya sebagaimana kita kenal Sultan Hamid II, atau kita di istana ini menyebutnya Syarif Abdul Hamid Al-Ghabri, Sultan Abdul Hamid II. Sultan Hamid II ini menjadi sultan terakhir di Kesultanan Pontianak yang membawa kedaulatan. Ini beliau sebagai sultan yang berdaulat. Dia mengatur perekonomian sendiri, mengatur negerinya sendiri. Kalau sekarang kan pakai wali kota. Pada masa terakhir Kesultanan Hamid II itu merupakan sultan Pontianak yang terakhir membawa kedaulatan. Setelah itu, pertanyaan yang tadi kita sambung sekarang bahwa Pontianak atau Kesultanan Pontianak bersama dengan Borneo Barat kita baru berintegrasi secara resmi dengan Republik Indonesia itu 29 Desember 1949 secara resmi. Upaya-upaya ke sana sudah dirintis dari tahun 1947.
mulai dari perjanjian Malino, kemudian perjanjian Linggarjati, kemudian konferensi intern Indonesia, sampai terakhir step yang terakhir adalah konferensi Meja Bundar kedua yang Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan 29 Desember 1949, dan disitulah Pontianak, Kalimantan Barat secara resmi bergabung dengan Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Jadi kita dijanjikan sebagai daerah istimewa satu-satunya di Indonesia apabila mau bergabung berintegrasi dengan Indonesia. Disetujui. Karena ini kan terdiri dari 22 kerajaan aktif yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu sebabnya dia harus menjadi daerah istimewa, karena antar kerajaan-kerajaan ini tidak ada yang paling atas, tidak ada yang paling bawah. Mereka berdiri sejajar semuanya. Tidak ada yang harus merasa lebih unggul. Maka dijanjikanlah kepada West Borneo kalau mau bergabung dengan Indonesia akan diberikan keistimewaan karena terdiri dari kerajaan-kerajaan aktif yang memerintah wilayahnya sendiri. Kalau di Pulau Jawa kan 3 atau 4 kerajaan aja, di Sumatera kan 3 atau 4 kerajaan aja. Kita ini kenapa sampai 22 kerajaan? Lihat saja demografinya. Lihat demografinya. Luas Kalimantan Barat saja itu Pulau Jawa ditambah Bali, tambah Nusa Tenggara dikit. Itu Kalimantan Barat aja. Dan kita dipisahkan dengan badan-badan sungai yang akhirnya di setiap perhuluan sungai itu atau hilir sungai itu selalu ada kerajaan-kerajaan atau swapraja. Terakhir yang aktif itu hanya 14 di masa Sultan Hamid II, 14 kerajaan yang aktif, dan itu dijanjikan menjadi daerah istimewa. Dan itu bisa juga kita lihat dokumennya melalui dokumen konferensi Meja Bundar kedua di Den Haag, di mana di situ satu-satunya daerah istimewa di Indonesia ini yang memang cuma Pontianak atau Kalimantan Barat. Barulah setelah Kalimantan Barat dicabut keistimewaannya 1 tahun setelah KMB 2 itu dicabut keistimewaannya, yang lain mengambil keistimewaan itu. Daerah istimewa Aceh dulu, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kenapa kita belum menjadi daerah istimewa selain dari 14 kerajaan ini? Karena kita tidak meminta 1 rupiah pun dari pemerintah pusat untuk mendanai penganggaran daerah. Bahkan kita share. Jadi misalnya kita punya anggaran sendiri untuk mengelola West Borneo atau Borneo Barat itu, daerah istimewa Kalimantan Barat, dibagi 2, uangnya dibagi 2. Justru anggaran Borneo Barat dikasihkan ke pemerintah pusat untuk membantu pembelanjaan negara APBN. Tapi kita punya belanja sendiri. Nah, setelah tidak lagi menjadi daerah istimewa, semua harta-harta yang ada di sini angkut pusat semua. Itu adalah peristiwa politik pada saat itu, karena kita tidak hidup pada saat itu. Yang bertanggung jawab juga yang orang-orang yang hidup pada masa itu. Kadang-kadang memang disayangkan, andai kan, tapi kan dalam Islam tak boleh berandai. Kenapa Raden Kadari sesuai dengan garis nasab dari Sultan Syarif Abdurrahman. Sultan Syarif Abdurrahman ini kan bin Habib Hussein, bin Habib Hussein, bin Habib Ahmad, bin Habib Hussein, bin Habib Muhammad. Orang bernama Habib Muhammad ini Muhammad Al-Qadri bin Salim Jamalullail. Apanya Jamalullail? Beliau mendapat gelar Al-Qadri karena mungkin mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian gelar itu diberikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya, sehingga diberikanlah penamaan Al-Qadri di belakang nama mereka, dan cucunya termasuk ke Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, di masa Sultan Syarif Abdurrahman, daripada susah-susah bikin nama, ya sudah Qadri ya, karena namanya pun keren. Ada Lailatul Qadar karena inspirasi nama Qadri itu memang dari Lailatul Qadar, dan ada surahnya di dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu juga menjadi amalan di sini. Tidak mengkhususkan semua
dikhususkan boleh lagi, tapi itu menjadi khas gitu, bukan khusus tapi khas karena sesuai dengan penamaan istana dan garis nasab pendiri Kesultanan Pontianak dan tersambung ke Rasulullah. Sudah dibuktikan, tinggal gak usah lagi nanya tes DNA kayak Nikita Mirzani. Apakah Keraton Kadaria ini ada sangkut pautnya dengan Batu Layang? Pastilah, karena konon ya kita tidak mengalami peristiwanya, tidak hidup pada zaman, tapi kita mendapatkan cerita konon beberapa jam setelah dinobatkannya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak, beliau langsung menggali kuburnya sendiri. Menggali kuburnya sendiri dan di Batu Layang lokasinya itu makam beliau sekarang. Jadi beliau subuh langsung datang ke sini untuk memimpin pemerintahan. Setelah maghrib masuk ke dalam lubang kuburnya untuk menghatamkan setiap malam. Jadi beliau pada saat hidupnya, makanya urutan kita ini istana, Masjid Jami, magam. Ya. Jadi di antara gemerlap sehebat apapun kehidupan dunia gitu, istana Jami. Kalau kita tidak mengimbanginya dengan beribadah ke Masjid Jami, Ini juga. maka sehebat apapun kita, sebuah apapun kita, pasti mati. Aku persiapan ini. Begitu dinobatkan, beliau langsung menggali kuburnya sendiri. Satu-satunya raja di dunia ini menggali kuburnya sendiri itu pagi memerintah, malam masuk lubang kubur untuk menghatamkan kubur. Makanya sampai sekarang magamnya yang paling sering dikunjungi. Ada yang memang kunjungannya agak miring sedikit, ada yang memang untuk melakukan flashback sejarah beliau. Karena mereka di luar justru banyak mereka yang di luar yang tahu tentang sejarah beliau. Kalau misalnya ngomongin pemakaman kan, pas kita masuk ke pemakaman kan ada kayak gerbang terang. Gerbangnya ini kayak kecil, pendek gitu. Itu ada filosofinya nggak? Enggak, pada zaman dulu makam ya harusnya seperti itu. Pintunya jangan kayak pintu orang. Banyak di Jawa juga kalau itu begitu, pintunya rendah. Jadi pada masa itu memang begitu cara. Kalau sekarang kan itu udah makam aja, nggak usah di rumah-rumah. Tidak ada filosofi macam-macam. Kita juga tidak mau menjebak diri ke dalam yang sifatnya kurang ayo. Karena pakem Sultan Abdurrahman itu adalah pakem pelurusan Islam dan agama. Beliau membawa Islam itu dari tanah nenek moyangnya di Tarim Hadramaut itu, dan beliau tidak hanya bisa memerintahkan memerintah orang lain, tapi mendedikasikan hidupnya sendiri. Setelah pada masa kerajaan Sultan Abdurrahman tadi, kemudian sampai sekarang itu bagaimana? Geliat dakwah yang menjadi pakem Kesultanan Pontianak itu berhenti dengan dibunuhnya Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Pontianak. Sampai dengan era pemerintahan Sultan Pontianak yang ke-6, Sultan Pontianak ini, sampai dengan era Sultan Muhammad Al-Qadri itu, beliau sangat sering mengunjungi ulama-ulama besar yang hidup dimanapun di wilayah Nusantara ini. Dia tidak hanya datang bawa badan, tapi juga bawa pembiayaan, supaya si ulama tidak sambil cari uang ketika menyebarkan dakwah. Itu pakem. Nah, setelah era Sultan Hamid II, zaman Sultan Hamid II di awalnya masih, tapi kemudian setelah kita integrasi penuh dengan Republik Indonesia, semuanya terhenti karena kita sangat menghormati, ya harus menghormati ya segala yang berlaku dalam hukum tata negara di Republik Indonesia. Sayangnya Republik yang tidak memperhatikan pakem itu seperti itu. Itu dulu punya peradilan agama sendiri. Kita tidak menggunakan peradilan kolonial. Kita punya peradilan agama sendiri. Namanya Mahkamah Syariah Kesultanan Pontianak.
Tahunya dari mana? Justru dari penelitian Henry Chamberlain, profesor guru besar sejarah di Prancis. Henry Chamberlain mengeluarkan penulisan sistem peradilan di Kesultanan Pontianak di buku yang berjudul Sultan Pahlawan dan Hakim. Yang nulis malah orang Prancis, bukan orang itu. Jauh banyak sampai ke Prancis. Orang guru besar. Nah, di situ beliau menggambarkan bagaimana Pontianak itu tidak tergantung dengan hukum-hukum yang berlaku pada zaman itu yang disebut dengan masa penjajahan Belanda. Kita menggunakan peradilan sendiri, itu punya bangunan mahkamah syariah, saya hancur di bom Jepang. Posisinya sebelah sayap kiri, Sultanan istana ini. Mahkamah syariah, semua minta diadili dengan cara Kesultanan Pontianak. Bahkan ada orang dari wilayah kerajaan Sambas, misalnya wilayah kerajaan Sintang, yang merasa tidak menemukan keadilan di tempatnya, itu minta direkomendasikan oleh kadi mereka, kadi kerajaan mereka, kadi Sambas atau kadinya Sintang atau kadinya Ketapang untuk diadili di Mahkamah Syariah Pontianak. Nah itu sering, bahkan tidak hanya di sini, bahkan dari luar, dari Bentan, dari Riau, minta diadili dengan peradilan Mahkamah Syariah. Karena kita benar-benar menerapkan proses hukum yang tidak sedikit pun menafsirkan sendiri. Kalau dalam perkara fikih harus begini, harus tegak itu barang itu, tanpa ditafsirkan macam-macam. Potong tangan ya potong tangan, nggak usah potong kukunya, nggak syaratnya. Pakemnya Sultan Syarif Abdurrahman itu adalah pakem dakwah, pakem syiar. Makanya bangunan yang paling awal beliau dirikan itu bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi masjid. Duluan masjid. Sebelum masjid berdiri tiang lo. Sebelum tiang tanah. Batu pertama lah. Batu pertama letakkan. Benar, masjid yang paling pertama berdiri. Kalau misalnya sekarang, kalau kita masuk ke area Masjid Jami ini, yang paling asli dari yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman itu adalah 6 tiang di dalamnya itu. Nah itu bangunan asal Masjid Jami Sultan Syarif. Nah, berkaitan dengan tiang itu yang di dalam masjid, kita pernah dengar katanya apabila kita bisa menyatukan tangan kita di berpeluk itu tiang, itu katanya kalau bisa begitu katanya segala hajat diwujudkan gitu. Benar atau mitos itu? Saya tidak mau membenarkan itu, tapi tidak berani juga menyatakan salah. Takutnya pernah ada yang mendapatkan apa yang dimaksud gitu. Tapi saya tidak berani membenarkan itu karena tidak ada dalam perkara syar'i. Masa gitu percaya. Masih bisa apa tangannya? Tapi banyak sekali keyakinan orang. Contoh begini terkait Masjid Jami. Kalau misalnya kita sholat, nah ini agak lebih mudah diterima akal. Kalau kita sholat di dalam lingkaran 6 tiang itu, tidak di luarnya atau tidak di bagian wall asalnya, tapi kita sholat kan 6 tiang nih, nah, 6 tiang. Kita di tengahnya atau di belakangnya atau di paling depannya kita sholat di situ, insya Allah hajat kita akan terkabul ya. Namun kan sholat kan? Iya sih, nggak salah. Iya betul juga. Iya nggak salah. Itu masih bisa saya terima. Bukan belum. Bagus. Benar. Yang jomblo Banyak sabar. sekali betul. Banyak sekali keyakinan yang terdengar ya, yang mengkultuskan bagian-bagian tertentu dari istana ini atau bagian-bagian tertentu dari Masjid Jami atau bagian-bagian tertentu dari makam Batu Layang itu, karena kita ini kan tidak bisa menghindari namanya tradisi-tradisi yang pernah berlaku sebelum Pontianak berdiri. Banyak sekali alih-alih tradisi yang pernah diyakini oleh masyarakat itu, atau peralihan dari Hindu ke Islam atau dari animisme ke Islam, atau bahkan tidak beragama berkeyakinan sama sekali ke Islam.
mereka masih terpengaruh pada tradisi sebelumnya gitu. Oh mau hujan nih, gitu kan, ambil aja rumput taruh sini. Iya. Pernah tuh masa kecil seperti Iya. itu. Iya. Iya, Ibu. Kalau mau pup ambil Iya, batu. hujan. Kalau boleh tanya kembali ke awal lagi, jadi kan ada yang penduduk asing memang sebelum di sini itu penduduknya siapa? Terus ada kan tadi juga ada yang tunduk ke sultan. Nah itu tadi. Apakah ada Betul, yang betul. itu? Nah, ketika Pontianak ini pertama kali didirikan, sudah ada komunitas terdiri dari orang-orang Banjar yang sudah mendiami lebih dulu perairan Sungai Kapuas ini. Sudah ada orang-orang Bugis, orang-orang dari Buton, atau orang-orang dari Luwu yang sudah lebih dulu tinggal di sini sebelum Pontianak berdiri. Sudah ada orang-orang suku-suku Hakka Cina. Oh, yang Melayu justru lebih dulu. Melayu. Melayu ini kan penamaan laut darat saja, bukan suku. Tidak ada suku Melayu itu. Tapi kebudayaannya ya kebudayaan Melayu. Melayu itu adalah lingua franca bangsa. Kalau misalnya kita pergi ke Eropa misalnya, yang mana suku Eropa? Tidak ada kan? enggak ada. Yang mana kalau misalnya kita pergi ke Amerika, mana suku Amerika? Ada. Suku Afrika. Eskimo. Suku itu. Eskimo. Kita ke Afrika kan, suku Afrika. Ada. Begitu juga Melayu. Melayu itu lingua franca bangsa. Lingua franca bangsa. Diikat oleh bahasa, diikat oleh budaya. Sehingga dimanapun, bahkan sampai ke Laos, kita memiliki satu benang merah yang sama, Melayu namanya. Sukunya nggak ada, bukan suku Melayu itu, bangsa. Kebanyakan orang-orang tuh taunya Melayu itu suku Melayu. Iya, orang apa Suku. jadinya? Dayak, suku Bugis gitu kan yang kita tahu. Itu saya bilang, kalau kita ke Eropa, yang mana suku Eropa? Iya sih. Ada. Bangsa Eropa kata orang. Bangsa Rum, yang mana suku Rum? Ada. Bangsa Rum. Begitupun Melayu, itu yang harus kita insyafi tentang Melayu. Melayu itu adalah lingua franca, bahasa yang sama, bahasa yang mendekati, dan culture, kebudayaan Kayaknya mungkin ada istilah diikat satu. oleh budaya yang sama, budaya perairan. Jadi kalau tidak dekat dengan laut, udah. Iya gitu. Iya. Kebetulan kita ada lihat meriam bukan Pak. Kenapa diletakkannya meriam di Kabupaten Meriam sini dengan di Batu Lima? Yang buang saja masih. Peninggalannya kan. Gini, kalau yang di Istana Kadria itu yang paling kecil itu timbul itu memang sejak awal. Oh. Sejak awal. Yang tengah itu Dulu besar tuh memang besar. memang segitu. Udah memang segitu. Ceritanya bermacam-macam, beragam-ragam kisah. Yang paling aneh itu si timbul ini timbul dari badan Sungai Kapuas. Terus diambil, ditaruh di situ. Padahal Besi. iya kan? Ya, yang namanya cerita terima jadi ya. Ah, iya. Baik, Kalau saya kajinya tuh. Nggak Bukan masuk. namanya tadi apa sih timbul? Timbul. Yang itu. Dulu awalnya fungsi meriam-meriam ini digunakan untuk penanda waktu sholat, kan nggak ada toa kan. Untuk yang tinggal di dekat masjid jami gampang, begitu dengar suara azan ya udah tinggal. Mereka yang jauh, yang misalnya di Jeruju, Kakap, kapan sampainya suara azan gitu kan? Tahu kan itu dari suara meriam Dari ini, suara meriam. menandakan masuknya satu Syawal, masuknya Ramadan, atau menandakan malam ini Lailatul Qadar diinfokan. Malam ini Lailatul Qadar. Cara membedakan ini tanda azan, ini tanda satu Muharram. Apakah ada perbedaan dari Kalau lemparan? azan itu pasti kan waktu itu. Pasti waktu. Maksudnya apakah Nah, kalau satu misalnya tembakan dia ke satu dua Muharram tembakan? satu Muharram itu biasanya tembakan lebih beruntun. Kalau Muharram. satu Muharram, Satu Syawal pun begitu, beruntun, bersambung-sambung. Jadi begitu istana ini menghidupkan meriamnya, yang lain pun ikut menghidupkan.
bisa kita benarkan karena ada yang menceritakannya, tapi wallahu alam kebenarannya. Karena ada yang menceritakannya bisa jadi itu benar. Cuman kan kalau saya mengambil literatur itu kan literaturnya Nicholas J. Klug, karena Klug ini merupakan salah satu auditor di kerajaan Belanda yang berinteraksi langsung dan bertemu dengan orang yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadini dan melaporkan hasil pertemuannya dengan Sultan Abdurrahman. Nah, beliau sampai menggambarkan Sultan Abdurrahman itu rambutnya coklat kemerahan dengan mata yang kecoklatan, tidak hitam seperti orang-orang Asia, dengan mata yang kecoklatan, dengan kulit yang seperti kulit orang Eropa, dengan tinggi badan yang tingginya seperti tingginya orang-orang Eropa, kata dia kan. Tidak sama sekali menggambarkan bahwa beliau adalah orang Kalimantan. Itu kata si Klug itu. Salah ganteng sih kalau lebih saya lah. 12 lah. Jauh lah ya Pak. Ya Pak Rosidi nih kan. Ya, sangat tampan. Bahkan itu tidak hanya pada figur Sultan Abdurrahman, Sultan Hamid II saja. Pada saat beliau masih kuliah di Breda Belanda, itu dibilangkan bahwa bangsawan paling tampan pada zaman itu adalah Sultan Hamid II. Tentang Sultan Syarif Abdurrahman ini informasinya lebih saya ambil literasinya dari Nicholas Klug, karena Nicholas Klug ini juga menjadi sumber utama penulisan Mary Somerhedius, guru besar sejarah di Australia, kemudian juga Henry Chamberlain Lawyer tadi, lalu James T. Collins, guru besar sejarah di Amerika, karena memang dia yang berinteraksi langsung dengan Syarif Abdurrahman ini gitu, yang menjelaskan tidak hanya apa yang menjadi komunikasi mereka, bahkan menceritakan kondisi fisik si orang yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadini. Sayangnya kita ini justru lebih menarik dengan tradisi tutur. Oh, lisan. Folklore itu sambil ngayon. Sampai tua lah kita tahu Pontianak berdiri dengan nembak itu kuntilanak. Sungai sampai dengan masa Sultan Hamid II, di awal Sultan Hamid II pun Pontianak ini masih dengan sebutan istilah bahasa Prancis itu, bahwa surganya Eropa itu ada di sini gitu. Bahwa Pontianak juga punya nama 1000 sungai atau 1000 air gitu. Pontianak ini juga 1000 parit. Intinya menjelaskan bahwa kita itu hidup dengan menjadikan sungai atau air sebagai jantung perekonomian masyarakat yang hidup pada zaman itu. Terjadinya perubahan besar-besaran terhadap kondisi jalan raya di Pontianak ini kan tahun 80-an. Dimulai tahun 80-an dibangun jalan tol ini, tol Landa. Itu mulai tahun 80-an. Sebelumnya masih menggunakan sungai sebagai jantung perekonomian. Pakai sampan. Saya masih merasa belanja, orang tua saya belanja itu tidak perlu capek-capek ke pasar sentral, cukup duduk-duduk depan rumah, nanti bunyi sampan. Wah, depan rumah. Dulu ada, tapi karena itu tadi, karena jalan, pelebaran jalan, jembatan yang makin sempit gitu kan. Yang dulu ini kan begini jembatan, sekarang begini. Dulu gitu. Oh, pantas satu menit. Sekarang dibuat sejajar dengan jalan-jalan yang ada gitu kan, sehingga paling sangat mempengaruhi dengan terhentinya sungai atau pasar-pasar lokal yang menjadikan sungai dan perahu sebagai perekonomian gitu. Mati total, sudah tidak ada lagi sudah gitu.
dengar-dengar itu kan Sultan Hamid II pernah yang membuat Garuda. Nah, kisah dia membuat Garuda tuh Panjang itu ya. Kesimpulannya enggak? Oh. Jadi kesimpulannya benar. Jadi inspirasinya tuh gini, inspirasi perancangan lambang negara itu pada saat Sultan Hamid II menerima perintah dari Bung Karno, Presiden Soekarno untuk menyiapkan perancangan lambang negara. Lalu Sultan Hamid II membentuk panitia perancangan lambang negara, di mana setelah disayembarakan ada kurang lebih 400 pendaftar yang mendaftarkan lambang negara Indonesia menurut versinya masing-masing. Ketika dibawa ke meja konstituan itu semuanya ditolak. Akhirnya Bung Karno menawarkan kepada Sultan Hamid II sendiri untuk merancang lambang negara, karena biar bagaimanapun beliau lebih dikenal sebagai seorang jenderal atau seorang sultan. Bung Karno ini kenal Sultan Hamid II itu sebelum kuliah militer, dia kuliahnya di ITB. Beliau ini Institut Teknologi Bandung. ini ada itu. Ada dulu. Iya, maksudnya kayak masih Zaman Belanda sudah ada itu. Sudah berdiri itu. Nah, karena spesialisasi Sultan Hamid adalah rancang bangun, maka ditawarkan kepada Sultan Hamid untuk merancang itu. Lalu Sultan Hamid II mikir, ini lambang negara bagusnya seperti apa? Sampai datang telegram dari Ki Hajar Dewantara yang menyarankan supaya filosofi bangsa ini sangat melekat dengan figuritas Garuda Eka Paksi. Jadi saran Ki Hajar Dewantara supaya lambang negara itu mengambil figur Garuda Eka Paksi itu tadi, Garudanya tunggangannya Dewa Wisnu gitu. Pernah nengok kan? Saya tak pernah nengok. Pernah di TV. aku tahu lebih. Jadi akhirnya dibuat rancangan yang dimaksud berdasarkan usulan Ki Hajar Dewantara itu bersama dengan usulan Muhammad Yamin. Tinggal dua-duanya ditolak mentah-mentah oleh Kabinet Nasir yang pada saat itu merupakan ketua konstituante. Ditolak mentah-mentah, berhala yang Sultan Hamid II karena ada sayap, ada paruh, tapi lehernya kayak leher orang gitu. Ditolak mentah-mentah, ini berhala kafir. Ayo. Akhirnya Sultan Hamid II meminta izin untuk melakukan magang. Jadi beliau ke Bolivia, ke Monaco, kemudian ke Mesir, lalu ke Palestina, hanya untuk mempelajari lambang negara. Bawa balik ke Jakarta, tetap ditolak karena namanya Garuda. Jadi Garuda nih sebenarnya tidak ada Sultan Hamid II tidak pernah merancang lambang negara yang namanya Garuda lagi, karena sudah ditolak 2 kali ditolak mentah-mentah oleh konstituante, oleh Kabinet Nasir. Akhirnya beliau ke Hadramaut. Beliau berangkat ke Hadramaut dan bertanya kepada seorang imam besar di sana, kumpulan para ulama di sana. Nenek moyang kita, pakai bahasa kita lah ya, nenek moyang kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu waktu perang Badar dan perang Uhud, apa yang beliau kibarkan? Karena Sayyidina Ali kan digambarkan memegang panci perang, atau ke kalimah, atau ke pedang. Bukan, kata ulama-ulama. Yang panci yang dibawa oleh Sayyidina Ali berlambangkan Raja Wali. Kembalilah Sultan Hamid II ke Jakarta. Di Hotel Des Indes beliau merancang ke Raja Wali seperti yang ada sekarang. Jadi Sultan Hamid II menyebutnya Elang Raja Wali Pancasila. Bung Karno awal-awal masih mau menyebutnya Elang Raja Wali Pancasila. Ujung-ujungnya latah lagi dia, Garuda Pancasila. Pada saat dia memperkenalkannya di sidang umum DPR MPR RI, beliau salah sebut lagi. Ini Garuda Pancasila. Akhirnya disebutlah sampai hari ini Garuda Pancasila. Padahal figur Garuda Pancasila sudah tidak
dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono lagi karena ditolak mentah-mentah. 2 kali ajukan, 2 kali ditolak mentah-mentah. Karena selalu ada figur manusianya di situ. Punya tangan, tapi bersayap mau burung, tapi ada kepala terus pakai mahkota. Itu Garuda itu yang dirancang sama Sultan Hamengkubuwono. Kalau yang sekarang itu apa? Sultan itu sultan yang keberapa kan? Karena Sultan sekarang yang generasi yang ke-9, generasi kesultanan yang ke-9. Tapi beliau ini hanya jadi simpul, mengikat simbol budaya, karena budaya tidak boleh hilang, kan? Simbol kebudayaan, simbol agama juga, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berada di Kota Pontianak itu ternyata tidak melulu bisa diselesaikan di ranah hukum dan lain sebagainya, tapi ternyata bisa dibikin cair di sini. tapi memang keturunan langsung Beliau dari sebagai pemerintah besar, langsung ya berarti si keluarga gitu sih. masih anak cucu. Si cicitnya. Baiklah, sangat menarik sekali pembahasan terkait sejarah atau asal mula dari Istana Kadriah, Masjid Jami, kemudian apalagi itu makam Jaya. Nah, baiklah sahabat Surya, itu tadi wawancara kami terhadap narasumber. Beliau merupakan sekretaris pribadi dari Sultan Kota Pontianak yang sekarang ya, Pak Lang ya. Saya Sultan Pontianak yang ke-8. Oh, dari yang ke-8 ya, dari yang ke-8 hingga saat ini. Sangat menarik tentunya. Nah, jangan lupa untuk sahabat Surya terus update informasi terkini terkait dari podcast Surya Menyapa. Sahabat bisa mengunjungi laman website kami di www.smpm1ptk.com. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram di Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya Vina selaku host hari ini bersama Safa Zara Miasio. Sofia Rosyada. pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah stay tune terus dari part pertama hingga part hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berbincang-bincang lagi bersama narasumber yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Amin. Terima kasih Pak Lang atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Demikian seputar sejarah Kesultanan Pontianak. Bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Surya.